Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu tentang pentingnya sensus penduduk online di era digital. Adapun nama anggota dari kelompok 5, yaitu pertama ada Isra Supriya Herida sebagai pembaca slide bagian kedua, yang kedua ada Maidatul Jannah sebagai pembaca slide bagian ketiga, dan ada Priyat Madani sebagai pembaca slide bagian pertama, dan saya sendiri sebagai Wildan Suryaputra sebagai moderator. Abstrak. Baiklah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya sensus penduduk di era digital, terutama dengan adanya krisis pandemi. Dokumen yang dibutuhkan dalam sensus penduduk online seperti dokumen KTP, KK, dokumen pernikahan seperti surat nikah bagi yang berstatus menikah, dokumen perceraian seperti akta cerai bagi yang berstatus cerai hidup, dan surat keterangan kematian jika ada anggota keluarga yang meninggal. Serta kami juga menyertakan tahapan-tahapan dalam masuk ke website hingga mengisi pertanyaan yang diajukan dalam sensus penduduk online. Data yang digunakan yaitu adalah data sekunder yang kami dapatkan dari hasil penelitian yang telah dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik dan dari internet. Data yang kami tampilkan pada penelitian kali ini adalah survei 2020 yang akan dilihat dari jumlah partisipan disajikan dalam bentuk tabel yang nanti akan ada di slide berikutnya. Kemudian, adapun kata kunci dalam paper kali ini yaitu adalah sensus penduduk online, era digital, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dokumen pernikahan, dokumen perceraian, serta keterangan kematian. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Priyat Madani. Baik, latar belakang. Pada era digital sekarang ini, teknologi berkembang dengan semakin pesat dan hampir menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa era digital mengubah gaya hidup masyarakat hingga tidak bisa lepas dari perangkat elektronik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas dari 17.000 pulau yang dihuni oleh lebih dari 200 jiwa. Penduduk Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Dengan keberagaman penduduk tersebut, penting bagi pemangku kebijakan untuk mengetahui gambaran mengenai penduduk sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Untuk mengetahui struktur dan karakteristik penduduk yang beragam ini, maka dilakukan suatu pengumpulan data dari seluruh penduduk, yakni sensus penduduk. Proses sensus penduduk umumnya memerlukan waktu yang cukup lama, karena melalui beberapa tahapan. Namun pada era digital saat ini, teknologi dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan data yang biasanya dilakukan secara manual, menjadi secara daring atau online melalui jaringan internet sehingga lebih efisien baik dalam waktu, biaya maupun tenaga. Sensus penduduk online pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu SP 2020, tepatnya dimulai pada tanggal 15 Februari hingga 29 Mei. Sensus penduduk online tersebut hanya diikuti oleh sebagian kecil dari penduduk Indonesia, yakni 51,36 juta penduduk. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menganalisis pentingnya sensus penduduk online di era digital. Rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu adalah pentingnya pemanfaatan era digital. Lalu yang kedua adalah makna dan dasar hukum sensus penduduk. Lalu yang ketiga, pentingnya sensus penduduk online di era digital. Lalu tujuan kami yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan era digital dan mengapa era digital harus dimanfaatkan. Lalu yang kedua, mengetahui tentang sensus dan dasar hukumnya. Lalu yang ketiga, membangun kesadaran akan manfaat dan pentingnya sensus penduduk online di era digital. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Era digital. Era digital adalah sebuah masa atau zaman di mana hampir semua pekerjaan dan tatanan dalam kehidupan manusia dapat dibantu oleh teknologi digital. Era digital lahir karena adanya teknologi digital seperti internet, teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan manusia untuk meningkatkan produktivitasnya. Menurut Shepard tahun 2003, era digital telah banyak mengubah cara manusia hidup dan bekerja dengan menciptakan masyarakat dan ekonomi yang semakin terikat dengan pengetahuan.
Sensus penduduk. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Adapun sensus penduduk menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau berada di wilayah Republik Indonesia. Adapun Badan Pusat Statistik mendefinisikan sensus penduduk suatu perhitungan penduduk yang dilakukan secara periodik. Lalu menurut World Population Housing Program, pelaksanaan sensus penduduk dilaksanakan minimal setiap 10 tahun sekali. Indonesia telah melaksanakan sensus penduduk sebanyak 7 kali setelah masa kemerdekaan, yaitu yang pertama pada tahun 1961, yang kedua 1971, lalu 1980, 1990, 2000, 2010, dan yang baru saja dilaksanakan yaitu tahun 2020. Sensus penduduk online. Sensus penduduk online dilaksanakan pada penyelenggaraan sensus penduduk 2020 yang dilaksanakan melalui 2 tahapan, yakni tahapan pertama pada tanggal 15 Februari sampai dengan 29 Mei tahun 2020 yang dilaksanakan melalui daring, ya, menggunakan teknologi internet, dan yang tahapan kedua yaitu September, tepatnya 1 sampai dengan 30 September 2020 melalui wawancara langsung. Badan Pusat Statistik menggunakan metode kombinasi, yakni kombinasi yang menggunakan pemanfaatan teknologi dan data registrasi penduduk. Lalu tujuan SP 2020. Sensus penduduk 2020 mempunyai tujuan utama, yaitu menyediakan data, jumlah, komposisi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan Indonesia. Sensus penduduk online merupakan sebuah terobosan baru dari BPS dalam menghadapi era digital. Dalam hal ini, Big Data menjadi salah satu unsur pembangunnya. Menurut Prakasa dan Subardono tahun 2017, Big Data tidak hanya sebatas pada jumlah atau ukuran data yang besar, tapi tentang bagaimana data tersebut ditransformasikan menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Ini menjelaskan bahwa Big Data dapat mendukung pelaksanaan sensus penduduk online dalam menghadapi era digital. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Isra Supriya Herida. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama ada data. Dalam penelitian kali ini, kami tidak mengumpulkan data sendiri, melainkan data sekunder, yaitu data yang telah dipublikasikan oleh Badan Statistik maupun data dari internet. Data yang kami tampilkan pada penelitian kali ini dalam bentuk tabel yang telah diolah, yang berisi jumlah penduduk yang mengisi sensus, tidak mengisi sensus, dan tidak mempunyai jaringan internet yang memadai. 2. Teknik analisis. Dalam penelitian berikutnya, disajikan dalam bentuk tabel yang telah diolah, dokumen yang dibutuhkan seperti KK, KTP, dan dokumen pernikahan seperti surat nikah bagi yang sudah berstatus nikah maupun dokumen perceraian seperti akta cerai bagi yang berstatus cerai hidup. Dan juga kami menyertakan tahapan-tahapan dalam masuk ke website hingga mengisi pertanyaan yang diajukan dalam sensus penduduk online akan dibahas pada paper kali ini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dengan adanya krisis pandemi COVID-19, pemanfaatan teknologi di era digital sekarang ini sangat penting karena seperti yang kita ketahui bahwa dengan perkembangan teknologi, maka akan selalu ada inovasi baru dalam menemukan cara yang lebih praktis dan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah yang ada pada saat ini. Seperti dapat membantu agar lebih efisien dalam waktu, biaya, maupun tenaga. Dan mayoritas masyarakat tentu mengetahui bagaimana cara penggunaan perangkat digital seperti handphone dan lain-lain sebagainya, sehingga tentu tidak asing bagi mereka untuk menjawab pertanyaan secara online. Selanjutnya ada tahapan-tahapan sensus online. Yang pertama, pada tampilan awal disajikan isian tentang nomor identitas kependudukan atau NIK, kepala keluarga, dan nomor kartu keluarga atau KK. Tampilan awal akun disajikan dalam bentuk gambar seperti di sampingnya. Setelah mengisi NIK, kepala keluarga, dan nomor KK, selanjutnya diminta membuat password. Password digunakan dalam untuk memasukkan data pada sensus penduduk online. Bagian berikutnya merupakan daftar anggota keluarga. Bagian ini menunjukkan rincian anggota keluarga dalam KK yang tercantum. Bagian selanjutnya dari tampilan utama adalah data penduduk. Data penduduk merupakan isian data khusus per anggota keluarga.
Jika data yang sudah diisi sudah lengkap dan benar, maka langkah terakhir dalam pengisian sensus online ini adalah mensubmitkan data, sehingga kita dapat mendapatkan bukti pengisian sensus online. Sensus online juga bertindak sebagai infrastruktur dalam penataan. Sensus online ini dapat membantu penduduk dalam mengisi data mereka dengan lebih praktis, efisien, dan di mana saja. Ditambah lagi, mereka dapat merasa lebih nyaman dikarenakan mereka mengisi data secara pribadi. Hal ini memudahkan petugas ketika akan melakukan listing dan wawancara, karena mereka sudah memiliki data yang pasti, sehingga mereka dapat lebih cepat mengumpulkan data. Ditambah lagi, hal ini dapat mengurangi kesalahan cakupan atau error of coverage, seperti cacah ganda maupun lewat cacah. Seperti yang telah dipaparkan oleh Kepala BPS Suharyanto bahwa ada efisiensi anggaran BPS sebesar 41%. Sensus penduduk tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi banyak negara-negara lain yang melakukan sensus penduduk. Dalam hal ini, banyak negara yang telah melihat potensi besar dalam memanfaatkan era digital seperti sekarang ini untuk membantu dan memudahkan negara dalam berbagai aspek. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Maidati Zatnya. Berikut ini peserta sensus yang mengisi formulir sensus penduduk online, yaitu yang mengisi berjumlah 51,36 juta dengan persentase 19,05%. Yang tidak mengisi berjumlah 119,81 juta atau berpersentase 44,6%. Yang tidak memiliki jaringan internet yang memadai berjumlah 97,83 juta atau 36,35%. Jumlah total keseluruhan adalah 269 juta jiwa. Survei mengungkapkan bahwa sebanyak 19,05% orang telah mengikuti sensus penduduk online. Mereka telah sadar pentingnya peran sensus penduduk. Sebanyak 44,6% belum mengisi sensus penduduk online, salah satunya dikarenakan belum mengetahui dan kurangnya sosialisasi dari petugas. Dan 36,35% belum memiliki jaringan yang memadai. Ini didominasi oleh penduduk yang tinggal di daerah pedalaman dan pegunungan, dikarenakan sinyal internet belum memadai. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan sistem dan metode yang digunakan untuk sensus penduduk. Hal ini berarti bahwa potensi untuk melakukan sensus penduduk online besar. Jika disosialisasikan dengan lebih baik, maka Indonesia lebih mudah melakukan pendataan terhadap penduduknya, sehingga akan lebih mudah mengambil kebijakan ke depannya, karena data penduduk tersedia lebih cepat, lebih efisien, dan lebih baik. Peran teknologi di era digital dalam konteks sensus penduduk adalah agar pendataan menjadi lebih efisien baik dalam waktu, biaya, maupun tenaga. Capra tahun 2004 mendefinisikan teknologi sebagai kumpulan alat, aturan, dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam cara yang memungkinkan pengulangan. Teknologi digital telah membuka mata dunia akan sebuah interaksi baru, dunia baru, prosedur baru, dan masa depan baru. Pelaksanaan sensus online ini membantu meningkatkan literasi masyarakat terhadap penggunaan teknologi untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Menurut Hussein dan Saleh tahun 2009, penggunaan komputer dan internet mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan responden. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Pada era digital saat ini, sensus penduduk dilakukan secara online melalui jaringan internet agar lebih efisien baik dalam waktu, biaya, maupun tenaga, apalagi adanya krisis pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Adapun tahapan sensus online, yaitu pada tampilan awal disajikan isi tentang NIK kepala keluarga dan nomor KK, kemudian membuat password yang digunakan setiap kali login untuk memasukkan data pada sensus penduduk. Bagian berikutnya merupakan daftar anggota keluarga. Selanjutnya, tampilan utama adalah data penduduk. Dan yang terakhir dalam pengisian sensus penduduk ini adalah mensubmitkan data. Sensus penduduk online memudahkan petugas sensus ketika akan melakukan listing dan wawancara, karena mereka sudah memiliki data yang pasti, sehingga mereka dapat lebih cepat mengumpulkan data. Ditambah lagi, hal ini dapat mengurangi kesalahan cakupan atau error of coverage,
seperti cacah ganda atau lewat cacah. Jika dipaparkan lebih lanjut, menurut Kepala BPS Suharyanto bahwa ada efisiensi anggaran BPS sebesar 41%. Baiklah, selanjutnya, berdasarkan survei 2020, sebanyak 51,36 juta jiwa telah berpartisipasi dalam program sensus. Serta sensus penduduk online tersebut 19,05% dari total yang mencapai 269 juta jiwa. Sebanyak 119,81 juta jiwa atau 44,6% dari total penduduk yang belum mengisi sensus penduduk secara online, dan sebanyak 97,83 juta jiwa atau 36,35% dari total penduduk yang belum memiliki jaringan memadai. Hal ini membuktikan bahwa melakukan sensus penduduk online sangat mudah dan praktis tanpa perlu melakukan banyak proses yang berbelit. Jika disosialisasikan dengan lebih baik, maka Indonesia dapat dengan lebih mudah melakukan pendataan terhadap penduduknya. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Terima kasih. Semoga yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang berguna bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.